Kalian bayangkan lah, 3.000 pasang sepatu ya kan. Karena dia mau pakai sebanyak itu sepatu. Dan aku pikir juga itu habis uang duit berapa ya kan. Punya ribuan pasang sepatu dan gimana juga ngerawatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Aku harap kalian dalam kondisi yang selalu sehat, selalu bersemangat, dan jangan lupa jaga kondisi dan imunitas tubuh kalian supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit dan juga terhindar dari berbagai macam wabah termasuk wabah Omikron ya guys ya. Buat kalian yang baru datang di channel aku, selamat datang. Perkenalkan, nama aku Anggia Laras Putri. Di channel aku ini aku membahas berbagai macam kasus kriminal, kasus misteri, pokoknya segala macam kasus yang bisa menghibur kalian dan juga bisa mengisi waktu luang kalian. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cekidot. Nah, di video kali ini aku sedikit berbeda, biasanya membawakan cerita kriminal atau horor atau misteri. Aku bakal menceritakan kali ini tentang kontroversi seorang ibu negara. Nah, mungkin di antara kalian sudah tahu negara mana yang aku maksud. Jadi ibu negara yang aku maksud ini adalah ibu negara yang berasal dari negara Filipina ya guys ya, yang bernama Imelda Marcos. Nah, mungkin di antara kalian yang udah pernah tahu, udah pernah dengar ceritanya, udah pasti tahu apa yang bakal aku bahas di sini. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ibu Imelda Marcos ini bernama panjang Imelda Romualdez Marcos yang lahir di Manila, Filipina pada tanggal 2 Juli 1929. Nah, pada saat usianya 2 tahun itu dia ditinggal mati oleh ibunya dan kemudian dirawat oleh ayahnya. Pada saat itu ayahnya mengalami kesulitan ekonomi, terlilit hutang yang sangat banyak sehingga firma hukumnya itu bangkrut yang memaksa Imelda dan juga keluarganya ini pada akhirnya berpindah ke kota lain untuk mencari peruntukan lain, dan juga karena kondisi ekonominya yang lagi nggak baik itu guys. Setelah Imelda ini beranjak dewasa, dia itu mencoba peruntungan untuk mengikuti sebuah kontes-kontes kecantikan lokal gitulah, karena memang si wajahnya Imelda ini sangat cantik banget, dia juga punya tinggi di atas rata-rata. Ya wajar aja kalau misalkan dia mengikuti kontes-kontes kecantikan lokal dan juga dia memenangkan kontes kecantikan lokal pada saat itu guys. Di tahun yang sama juga si Imelda ini melanjutkan pendidikannya di Saint Paul School dan lulus di tahun 1952. Karena dia sudah menjadi sarjana, pastilah dia ingin memperbaiki kehidupannya, memperbaiki kehidupan ekonominya. Pada akhirnya dia kembali lagi nih ke kota Manila, dan di kota Manila itu dia tinggal bersama dengan sepupunya yang bernama Daniel. Daniel ini kan nggak punya anak nih, jadi dia mengangkat 3 orang anak dan dia meminta tolong kepada si Imelda ini untuk tinggal di rumahnya dan menjaga dan menemani anak-anaknya si Daniel ini. Sedangkan si Daniel ini memang sibuk, dia adalah seorang ketua DPRD di kota Manila yang pastinya memiliki kesibukan yang banyak banget guys. Jadi dia meminta tolong kepada si Imelda ini untuk menjaga dan juga menemani anak-anak angkat. Nah, selama Imelda ini tinggal di rumah sepupunya si Daniel tadi, dari info yang aku dapatkan bahwa dikatakan si Imelda ini tidak terlalu dianggap sebagai keluarga gitulah di keluarganya si Daniel ini. Jadi posisinya itu seperti ya di atasnya pembantu, tapi dia tuh di bawah sebagai anggota keluarga. Jadi sebagai anggota keluarga dia tuh nggak begitu dianggap banget gitu. Nah, karena perlakuan dari keluarga sepupunya yang seperti itu, pada akhirnya si Imelda ini memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar, yaitu menjadi seorang pelayan toko guys. Nah, mengetahui anaknya ini menjadi pelayan toko, ayahnya si Imelda ini ngamuk lah kan kepada sepupunya si Daniel tadi. Kan si ayahnya ini menitipkan Imelda ini kepada sepupunya untuk dijaga gitu kan. Ya kok tiba-tiba anaknya jadi pelayan toko, ya marah bapaknya ya kan. Masa cuma jadi pelayan toko, udah cantik, pernah memenangkan kontes kecantikan walaupun lokal ya kan. Terus tingginya juga semampai, terus jadi pelayan toko, ya marah lah bapaknya. Karena terjadi sedikit perdebatan dan juga percekcokan di antara ayah dan juga sepupunya si Daniel ini tadi, pada akhirnya si Daniel ini tadi mencarikan pekerjaan untuk si Imelda. Akhirnya Imelda ini mendapatkan pekerjaan di divisi intelijen Bank Sentral, dan bersamaan dengan itu juga dia dikenalkan kepada guru seni, khususnya guru vokal, untuk melatih vokalnya supaya dia itu lebih fasih lagi bernyanyi, karena memang diketahui bakat si Imelda ini salah satunya adalah menyanyi. Jadi suaranya itu bagus banget guys. Nah, karena bakatnya, kecantikannya, juga dia tinggi badannya juga memenuhi, akhirnya dia itu mengikuti ajang pemilihan Miss yang lebih tinggi lagi daripada ajang pemilihan Miss lokal gitu. Jadi dia mengikuti acara atau ajang pemilihan Miss Filipina yang nantinya akan mewakili negara Filipina untuk ajang yang lebih besar lagi di luar negeri. Nah, pada saat itu ternyata si Imelda ini terpilih, dan pada saat itu memang sedikit ada perdebatan dan juga perselisihan terkait siapa nih yang akan dikirim ke luar negeri untuk mengikuti atau mewakili negara Filipina di ajang yang lebih gede lagi gitu guys. Nah, pada saat itu wacananya adalah si Imelda ini akan menjadi perwakilan dari negara Filipina untuk ke ajang yang lebih besar lagi. Tapi ternyata bukan Imelda atau temannya yang satu lagi, melainkan ada kayak peserta ketiga lah yang terpilih dan juga mewakili negara Filipina di ajang yang lebih
lebih gede lagi di luar negeri itu. Karena tidak terpilih di ajang Miss Filipina ini, ya si Imelda sih nggak begitu kecewa-kecewa banget, karena dengan dia mengikuti ajang-ajang tadi itu, dia memiliki koneksi dan juga link-link kepada petinggi-petinggi dan juga pejabat-pejabat serta tokoh-tokoh politik di Filipina. Nah, oleh karena itu dia diusung untuk berkontribusi dalam rangka pemulihan negara Manila akibat dampak Perang Dunia Kedua pada saat itu, guys. Nah, karena memang keterampilannya juga kecantikannya juga karena dia itu memang pinter, guys. Pada akhirnya dia itu mendapatkan sebuah gelar dari wali kota Manila pada saat itu, yaitu bergelar Muse of Philippines atau inspirasinya Filipina. Jadi segitu hebatnya si Imelda ini pada saat itu. Nah, pada saat itu suatu hari si Imelda ini ingin pergi ke sebuah kongres menemui si sepupunya si Daniel ini tadi. Jadi ketika dia datang ke acara kongres tersebut, nah itulah pertama kalinya si Imelda ini bertemu dengan Ferdinand Marcos. Jadi Ferdinand Marcos ini adalah juga anggota kongres. Dia mengikuti acara tersebut dan melihat kecantikan dari si Imelda ini, dia merasa terpana, guys. Melihat kecantikan dari Imelda. Ya tahu lah, kita kalau melihat dari fotonya aja, walaupun fotonya itu hitam putih, kita tahu lah ya itu cantik sekali, guys. Tinggi banget semampai, dan juga dia termasuk yang memiliki bakat dan juga ya memiliki kecerdasan pada saat itu ya, guys ya. Dan pastilah yang namanya Ferdinand Marcos ini tertarik banget sama yang namanya Imelda Marcos ini tadi, guys. Imelda Marcos ini namanya setelah dia menjadi istrinya Ferdinand Marcos ya. Jadi ada embel-embel nama Marcosnya di belakang, guys. Nah, karena perkenalannya terhadap Imelda Marcos ini tadi, ternyata antara satu dengan yang lainnya itu saling tertarik dan merasa kayak cocok gitu loh. Nah, pada suatu hari si Imelda ini ingin pergi berlibur, tiba-tiba secara kebetulan Ferdinand Marcos ini kayak datang ke rumahnya si Imelda ini. Dia menawarkan untuk mengantarkan si Imelda, dan ternyata nggak cuma mengantarkan, si Ferdinand Marcos ini juga ikut menginap di area tempat berliburnya si Imelda ini tadi lah. Ya acara-acara PDKT lah, dan tidak sia-sia PDKT-nya si Ferdinand Marcos ini ternyata disambut baik sama si Imelda ini tadi. Ya gimana nggak disambut baik, orang dia tiap hari didatangi sama Ferdinand, dibawakanlah bunga, dibawakanlah hadiah, dibawakanlah perhiasan dan kado-kado yang mewah. Ya tentu aja si Imelda ini merasa luluh dan juga akhirnya menerima lamaran dari si Ferdinand ini, dan nggak berapa lama mereka akhirnya menikah, guys. Setelah mereka menikah, mereka ini mendapatkan 3 orang putra. Nah, setelah 5 tahun dari kelahiran anak yang terakhir, pada akhirnya si Ferdinand Marcos ini ingin berupaya mewujudkan keinginan istrinya. Apa itu keinginan istrinya? Yaitu keinginan istrinya supaya suaminya ini menjadi pemimpin di Filipina atau menjadi presiden. Nah, ada satu dialog ringan yang yang pernah diucapkan oleh Imelda ini. Jadi pada saat itu posisinya si suaminya ini belum menjadi seorang presiden. Dia itu bilang seperti ini, bahwa kenapa aku mau nikah sama dia? Karena aku ingin menjadi seorang ibu negara, katanya. Padahal pada saat itu suaminya belum menjadi presiden ya, guys ya, tapi ucapan itu ternyata menjadi kenyataan ketika suaminya itu terpilih menjadi presiden Filipina. Jadi pada saat itu si Imelda ini sangat antusias sekali, sangat bahagia sekali, karena keinginan yang paling besar yang ia inginkan itu tercapai dan terwujud, yaitu menjadi seorang ibu negara, guys. Nah, karena suaminya adalah seorang presiden, otomatis si Imelda ini kan mendapat juga lah cipratan dia menjadi menteri kemasyarakatan pada saat itu, karena melihat dari backgroundnya yang pernah mengikuti kontes kecantikan, dia memegang ya beberapa proyek-proyek yang berkaitan dengan kecantikan dan juga kesenian gitulah, guys. Tapi sebagai ibu negara, Imelda Marcos ini mendapatkan banyak kritikan-kritikan dan juga disebut sebagai ibu negara yang boros banget, yang penuh dengan kontroversial. Kenapa? Aku bakal jelaskan sekarang. Negara Filipina, si Imelda Marcos ini disebut sebagai ibu negara yang penuh dengan kontroversial. Kenapa? Karena itu gaya hidupnya yang kelewat mewah kali, guys. Jadi gaya hidupnya itu mewah kali. Bakal aku jelaskan habis ini. Pasti kalian terheran-heran, pasti kalian tercengang-cengang melihat kelakuannya si ibu Imelda Marcos ini. Pada saat itu kepemimpinan Ferdinand Marcos ini sedang mengalami polemik gitu, guys. Dia menghadapi revolusi EDSA, yaitu demonstrasi massal yang terjadi pada tahun 1986, dan demonstrasi itu terjadi selama 4 hari berturut-turut yang memaksa keluarga dari Ferdinand Marcos beserta ibu Imelda beserta juga dengan keluarganya untuk pindah atau mengungsi dari istana mereka. Hal yang sangat menarik ketika memindahkan barang-barang dari keluarga Ferdinand Marcos ini adalah adanya ribuan pasang sepatunya si ibu Imelda Marcos ini, guys. Jadi nggak cuma ratusan pasang, tapi ini ada ribuan pasang, tepatnya itu ada sekitar 3.000 pasang sepatu, guys. Ini dengan berbagai macam merek dan pastinya harganya yang sangat mahal-mahal. Kalian bayangkan lah, 3.000 pasang sepatu ya kan, kapan lah dia mau pakai sebanyak itu sepatu? Dan aku pikir juga itu habis uang duit berapa ya kan, punya ribuan pasang sepatu, dan gimana juga ngerawatnya, dan seberapa besar kali ya rumahnya itu.
paling mungkin rumahku ini cuma jadi ruang kloset sepatunya aja kali ya guys. Kalau sampai 3.000 pasang sepatu guys, itu kayak gila banget sih menurut aku. Selain 3.000 pasang sepatu tadi, Ibu Imelda ini juga memiliki 508 pasang gaun panjang guys. 508 pasang gaun panjang. Kalian bayangkan lah sebanyak apa itu, dan butuh berapa luas tempatnya untuk menyimpan gaun-gaun itu guys. Aduh pusing ya kan, gila kali ini Ibu Imelda ini. Selain itu juga Ibu Imelda ini memiliki 427 dress, 15 jubah berbahan bulu, serta 888 handbag guys. Ini gila sih aku bilang, ini sudah bisa buka toko nih Ibu Imelda ini kalau punya sebanyak ini ya kan. Mengenai ribuan pasang sepatu yang dimiliki oleh Ibu Imelda ini, pada akhirnya sampailah ke telinganya Ibu Imelda dan ia akhirnya mengklarifikasi bahwa sepatu yang ia miliki bukanlah 3.000 pasang, melainkan hanya 1.060 pasang. Hanya 1.060 pasang, gak itu banyak juga lah. 1.060 pasang itu banyak juga, gila kali ya kan. Masa punya 1.060 pasang, kayak orang jualan aja. Tapi menurut klarifikasinya si Ibu Imelda ini, dia mengatakan gak sampai 3.000 kok, cuma 1.060 pasang aja, cuma 1.060 pasang guys. Aduh gila kali Ibu Imelda. Dan Ibu Imelda ini juga mengklaim bahwa sebagian besar dari sepatunya itu diproduksi di Marikina Shoes. Jadi Marikina Shoes ini sebuah daerah industri sepatu gitulah di Filipina guys. Tapi kenyataannya bahwa sebagian besar merek-merek sepatunya Ibu Imelda ini adalah merek-merek luar negeri. Ya kalian bayangkan aja lah ya kan, kalau merek-merek luar negeri itu harganya sampai berapa. Kalau sampai 3.000 pasang itu gila sih, jiwa miskinku meronta-ronta guys. 3.000 pasang, kalau sebagian besar itu merek luar negeri kan lumayan ya guys untuk membangun negara ya. Karena banyaknya sepatu yang dimiliki oleh Ibu Imelda ini, pada akhirnya sebagian dari sepatu-sepatu Ibu Imelda ini dimuseumkan. Aku nggak tahu juga siapa yang mau lihat koleksi-koleksi sepatunya Ibu Imelda ini. Mungkin kalau setelah beberapa tahun setelah dia nggak ada, mungkin ada lah ya yang tertarik dengan ya kontroversinya Ibu Imelda ini, melihat berbagai macam sepatu yang dia punya. Dan aku yakin pastinya yang ditaruh di museum itu bukan sepatu-sepatu yang mahal, pasti sepatu-sepatu yang merek-merek lokal gitulah. Rugi ya kan kalau misalkan dia pajang sepatu-sepatu yang merek lokal, yang merek-merek luar negeri yang mahal-mahal itu guys. Nah itu tadi baru kontroversi yang pertama, masih banyak lagi kontroversi lainnya dari Ibu Imelda ini guys. Nah kita sebut aja, kita kasih julukan lah Ibu Imelda ini sebagai dewanya si sepatu atau ratunya sepatu gitu lah guys ya. Nah kontroversi selanjutnya ini adalah Ibu Imelda ini terkenal menyukai memakai perhiasan-perhiasan yang sifatnya kayak bling-bling, kayak mengkilat-mengkilat gitu lah guys. Dan diketahui dari beberapa foto dokumentasi yang kita Ibu Imelda ini terlihat memang menyukai apa ya, perhiasan-perhiasan gitu dari ujung kepala sampai dengan anu tuh semuanya pokoknya bling-bling guys. Jadi perhiasan-perhiasannya itu bukan perhiasan-perhiasan yang murah. Jadi mulai dari kayak tiara yang harganya itu memang bener-bener mahal banget guys. Kemudian ada juga kayak mutiara, ada emas, terus ada kayak berlian pink yang bener-bener langka. Juga ada gelang Bulgari yang memang harganya itu bener-bener fantastis guys. Bener-bener fantastis, gila. Gelang Bulgarinya si Ibu Imelda ini dilabeli harga itu sekitar 1 juta dolar. Yang dalam rupiah itu sekitar 14,450 miliar guys. Itu cuma gelang aja. Ini jamku aja nggak nyampe guys. Ini aduh murah kali lah, jauh kali guys. Ini gila sih, cuma gelang aja dia ngeluarkan uang sekitar 14 miliar lebih, gila guys. Dan kalau di total kira-kira perhiasan Ibu Imelda ini, kalau di total ya guys ya, ini baru perhiasannya aja itu kalau di total itu sekitar 303 miliar sekian. Aku tidak mau nyebutkan sekian-sekiannya, kalian baca sendiri lah guys ya. Jadi 303 miliar, gila ini Ibu Imelda. Nah, kita beralih ke hobinya si Ibu Imelda ini. Cobalah kalian tebak apa hobinya Ibu Imelda ini kira-kira. Mungkin sebagian di antara kalian sudah tahu lah, hobinya pasti sudah tahu ya kan, hobinya adalah shopping guys, belanja. Jadi hobinya Ibu Imelda ini adalah shopping alias belanja guys. Jadi pernah pada suatu waktu Ibu Imelda ini ya guys ya menghabiskan sekitar 40.000 dolar atau setara 577 juta sekian untuk belanja di Hawaii dalam waktu 1 hari aja guys. Itu dalam waktu 1 hari saja guys. Dan juga barang-barang yang dibeli Ibu Imelda ini memang harganya tidak main-main, tidak kaleng-kaleng guys. Harganya itu memang fantastis, mahal kali, tidak sanggup mau kerja kita jungkir balik, tidak sanggup kita mau beli barang-barang yang dibeli Ibu Imelda pada saat. Selain itu juga Ibu Imelda ini juga pernah belanja 175 karya seni yang dibuat oleh seniman ternama di dunia. Nah sebagai contohnya nih guys ya, jadi karya seni dari Michaelos, dari Michela Helos ini per satu karyanya itu harganya sekitar 53,469 miliar guys. Ini satu karyanya nilainya segitu. Nah kalian kali aja lah kalau ada 175 karya seni dari orang luar negeri itu berapa ya kan. Duh gila borosnya, nggak main-main nih Bu Imelda nih guys. Enak kali dia belanja ya, kalau misalkan uangnya sendiri nggak apa-apa lah, kalau uangnya rakyat
Nah selain itu ya guys ya, ditemukan sebuah kwitansi pada saat si Ibu Imelda dan juga keluarganya ini melarikan diri dari istana pada saat itu terjadi demonstrasi besar-besaran. Nah pada saat itu ditemukan sebuah kwitansi dari Togo Bulgari di New York itu sekitar 1.431 juta dolar atau sekitar 20,679 miliar rupiah guys. Ini beli perhiasan guys. Jadi kwitansinya itu tertulis 1.431 juta dolar guys. Gila ini Ibu Imelda ini guys. Selain itu ya guys ya, epicnya lagi dia pernah juga mengeluarkan sekitar 2.000 dolar atau sekitar 28 juta hanya untuk satu permen karet di San Francisco guys. Gila ini, beli satu permen karet 28 juta, sanggup gak kalian beli permen karet 28 juta guys? Aduh, gila kali Ibu Imelda ini. Pernah pada saat itu, satu hari setelah kepulangan Ibu Imelda ini dari Roma, tiba-tiba dia tuh meminta balik gitu ke Roma guys. Karena gara-gara apa guys? Coba kalian tebak lah gara-gara apa? Bukan karena ada acara negara, bukan karena ada urusan negara guys, tapi hanya gara-gara si Ibu Imelda ini lupa beli keju guys. Jadi gara-gara beli keju dia minta balik ke Roma untuk beli keju aja, ya kan gila kali nih kan ya ibu negara. Kalian tahu kan kalau misalkan ada kunjungan seorang ibu negara dipastikan kan ada persiapannya terlebih dahulu, ribet ya kan persiapannya, pengamanannya kayak gitu. Dan Ibu Imelda ini minta balik ke Roma hanya gara-gara dia lupa beli keju guys. Sinting kali ini. Sampai di situ aja kontroversinya guys, masih banyak sekali kontroversi dari Ibu Imelda ini. Salah satunya Ibu Imelda ini pernah menghabiskan 7 juta dolar atau sekitar 9 miliar rupiah selama 90 hari jadi satu harinya itu dia habiskan sekitar 100 juta. Ini pernah beli spray seharga 13 juta, beli piring set seharga 57 juta. Itu sekitar 43,370 dolar. Bahkan si Ibu Imelda ini pernah beli serbet senilai 26 juta atau 19,400 dolar. Di balik kontroversialnya Ibu Imelda ini ternyata masih ada hal-hal positif dari Ibu Imelda ini guys, yaitu bagaimana dia mempromosikan fashionnya Filipina. Dia itu kan langsing, tingginya juga ya di atas rata-rata, juga dia selalu menggunakan pakaian khas Filipina di setiap acara kenegaraan dan juga acara-acara resmi yang pakaiannya itu disebut sebagai terno ya guys ya, sehingga ia terkenal dengan julukan The Iron of Butterfly karena lengannya itu yang kayak kupu-kupu gitu, yang ngembang-ngembang gitu loh guys. Nah itu adalah salah satu sisi positif dari si Ibu Imelda ini di balik berbagai macam banyak kontroversial yang dia lakukan guys. Selain apa yang aku jelaskan di atas tadi, ada berbagai macam proyek-proyek di negara Filipina yang di bawah pengawasan dari Ibu Imelda ini, banyak sekali yang terbengkalai dan juga tidak selesai guys. Salah satunya adalah Manila Film Center yang menurut banyak pihak bahwa pembangunan Manila Film Center ini hanya untuk memenuhi keinginan dari ibu negara ini, memuaskan keinginannya, dan pada akhirnya proyek ini adalah tidak selesai dan terbengkalai guys. Jadi Ibu Imelda ini juga dicap sebagai pendendam. Kenapa disebut sebagai ibu negara yang sifatnya pendendam? Jadi pada saat itu dia punya acara pribadi gitulah guys. Dia mengundang The Beatles. Jadi The Beatles ini adalah salah satu grup musik yang terkenal di luar negeri. Dia undanglah The Beatles ini ke Filipina, dan pada saat dia diundang itu karena dia merasa dia yang mengundang, dia meminta agar The Beatles ini bisa berkunjung ke istananya. Dia mau menjamu gitulah, menyambut atau menjamu gitu, menemani si Ibu Imelda ini, mungkin foto-foto apalah kayak gitulah guys ya. Akan tetapi pada saat itu The Beatles ini menolak permintaan dari Ibu Imelda ini untuk datang ke istananya. Kenapa? Mungkin aja dia menolak karena dia tidak mau dikait-kaitkan dengan isu politik pada saat itu. Kalau misalkan dia sampai datang ke istana, dia takut terkait atau terlibat isu-isu politik yang berkembang pada saat itu di Filipina guys. Nah karena penolakan dari The Beatles ini yang mengakibatkan Ibu Imelda ini tersinggung kali guys. Oh main-main mereka ini, nggak tahu betapa hebatnya si Ibu Imelda di Filipina ini ya kan. Atas penolakan dari The Beatles ini, pada akhirnya Ibu Imelda ini meminta semua orang untuk menutup semua pintu bandara guys. Bandara internasional Filipina itu ditutup. Jadi bandara internasional di Filipina itu ditutup atas permintaan dari Ibu Imelda ini, dan juga Ibu Imelda ini menyuruh rombongan orang-orang untuk menyerbu hotel tempat menginapnya The Beatles ini tadi guys. Jadi diseranglah di sana sama orang-orang supaya apa? Supaya The Beatles ini tidak bisa balik dia ke negaranya guys. Dan setelah saat itu nggak sampai di situ aja. Jadi si Ibu Imelda ini menghubungi manajemennya The Beatles ini dan meminta mereka membayar sejumlah pajak yang pada saat itu berlaku di negara Filipina, dan itu tidak sedikit guys. Jadi karena dia dendamnya kali ya kan, The Beatles ini tidak mau diundang ke istana, tidak mau dijamu oleh ibu negara ini, pada akhirnya lah itulah akibat yang dirasakan oleh grup The Beatles ini pada saat di Filipina pada waktu itu guys. Jadi mereka sempat tertahan di negara Filipina beberapa hari karena mereka nggak bisa pulang
ulang gitu ceritanya guys. Selain Ibu Imelda ini mendapat julukan sebagai ibu negara pendendam, Ibu Imelda ini juga mendapat julukan sebagai ibu penuntut. Kenapa dijuluki sebagai ibu penuntut? Karena Ibu Imelda ini menginginkan setiap keinginannya, setiap apa yang dia mau itu selalu dipenuhi guys. Termasuk dia menginginkan beberapa proyek-proyek besar di Filipina, dan juga dia menginginkan bahwa Filipina ini menjadi tuan rumah di ajang Miss Universe pada tahun 1974. Dan itu memang terlaksana ya guys ya. Pada saat itu memang Filipina menjadi tuan rumah ajang Miss Universe yang tarafnya internasional ini guys. Nah yang lebih epicnya lagi ya guys ya, permintaan atau tuntutan dari Ibu Imelda ini terhadap suaminya ini agak-agak nyeleneh dikit ya guys ya. Jadi pada saat penyelenggaraan Miss Universe pada saat itu di negara Filipina, dia ini bilang kepada suaminya, pokoknya aku tidak mau tahu, pokoknya besok itu tidak boleh, pokoknya ini hujan, tidak boleh mendung, tidak boleh hujan, pokoknya aku mau cerah gitu. Katanya si Ibu Imelda ini kepada suaminya guys. Jadi dia menuntut supaya cuaca di negara Filipina pada saat itu cerah, tidak boleh hujan, tidak boleh mendung gitu lah guys. Udah kira minta sama Tuhan kali. Tapi yang lebih anehnya lagi ya, permintaan dari Ibu Imelda ini dituruti oleh suaminya si Ferdinand Marcos ini. Tidak tahu lah apa dicocok hidungnya kali si suaminya Ferdinand Marcos ini sama Ibu Imelda ya kan. Nurut kali dia sama istrinya ini kan. Kalau dipikir-pikir logika kan gila-gila juga ya kan permintaannya Ibu Imelda ini. Masa dia minta cuaca supaya cerah? Tapi karena permintaan dari istrinya ini, pada akhirnya Presiden Ferdinand Marcos meminta angkatan udara untuk kayak menyebarkan apa lagi tuh, kayak menyebarkan apa lah ya guys, menyebarkan awan dan juga mencegah pembentukan angin gitulah. Entah apa yang disebar itu aku juga tidak tahu. Tapi pokoknya dia memenuhi permintaan istrinya itu untuk supaya cuaca pada saat ajang Miss Universe di Filipina itu tidak ada namanya mendung, tidak ada namanya hujan gitu guys. Belum guys, ini belum selesai. Jadi ada lagi yang lebih gila, yang lebih epic lagi yang dilakukan oleh Ibu Imelda ini. Jadi pada saat itu Ibu Imelda ini ingin membangun sebuah resort impiannya di Filipina. Nah untuk mewujudkan resort yang dia inginkan ini, dia meminta suaminya untuk mengirimkan sebuah pesawat ke Australia untuk mengangkut pasir putih dari negara Australia ke Filipina guys. Jadi untuk membangun resortnya itu dia pengen lah kayak tampilannya itu di pinggirnya itu kayak pantai-pantai pasir putih gitu ya kan guys. Dan dia meminta atau menuntut kepada suaminya untuk mengirim sebuah pesawat ke Australia, mengambil pasir putih di sana untuk dibawa ke Filipina guys. Gila kali sih, untuk mewujudkan keinginannya itu kayak semua keinginannya harus dituruti, semua keinginannya harus terwujud gitu guys. Nah, Ibu Imelda ini ya, seperti kalian tahu ya, Ibu Imelda ini termasuk orang yang fashionable banget, dan juga kalian tahu bahwa Ibu Imelda ini juga termasuk orang yang menyukai desain-desain baju yang rumit dengan pola-pola yang rumit gitulah. Nah ada salah satu kesaksian dari desainernya yang mengatakan bahwa ada salah satu pekerja sulamnya yang menyulam-nyulam yang motif-motif rumit tadi itulah sampai hampir kehilangan penglihatannya guys, kehilangan penglihatannya gara-gara dia terlalu rumit gitulah motif atau pola yang diminta oleh Ibu Imelda ini. Sulit kali permintaannya Ibu Imelda ini guys. Nah yang lebih epicnya lagi nih guys ya, ada syarat yang menurut aku agak-agak gila yang dilakukan oleh si Ibu Imelda Marcos. Kalau ada desainer yang mau pakainya itu dipakai oleh Ibu Imelda Marcos ini, mereka harus mengajukan 10-17 potong baju yang nantinya akan diseleksi oleh Ibu Imelda, jadi dipajang, dijejer-jejer gitu, dilihat sama Ibu Imelda mana nih yang cocok, yang kira-kira sesuai dengan gaya aku, yang kira-kira sesuai dengan keinginan dia itu dipilih. Jadi dari 10-17 potong baju tadi, pada akhirnya hanya satu aja guys yang dipilih sama Ibu Imelda ini. Jadi dari 10-17 potong tadi hanya satu aja yang dipilih oleh Ibu Imelda. Dan yang lebih menohoknya lagi nih guys ya, jadi setelah Ibu Imelda ini memilih satu baju yang dia pilih dari desainer tadi, dia minta langsung aksesoris atau perlengkapan yang harus dia pakai dengan baju itu harus hari itu juga ada. Jadi kalau misalkan dia sudah milih nih satu baju nih yang warna merah nih aku mau nih, jadi asistennya di belakang langsung tuh dia gercep mencari aksesoris, mencari perlengkapan yang cocok sama baju yang dipilih oleh Ibu Ferdinand Marcos tadi. Jadi tidak mau dia kalau misalkan beda hari, besok Bu dicari Bu, mungkin tidak ada, hari ini tutup, tidak kenal dia kayak gitu guys. Pokoknya pada hari itu juga dia harus dapatkan aksesoris yang sesuai dengan baju yang dia pilih tadi guys. Ini luar biasa kali kan ibu diktator yang glamor ini ya kan guys. Aduh gila geleng-geleng kali, jiwa miskin kita meronta-ronta guys melihat cerita dari Ibu Imelda Marcos ini guys. Aduh. Nah sekarang kita masuk pada masa kehancuran Ibu Imelda Marcos. Jadi nggak selamanya orang itu bahagia, nggak selamanya Ibu Imelda Marcos ini bergelemangan dengan harta guys, dan juga bisa menikmati harta yang dia kumpulkan, yang dia tumpuk-tumpuk, yang dia hambur-hamburkan. Nah pada akhirnya Ibu Imelda Marcos ini tertangkap atau mendapatkan surat penangkapan, yaitu atas tuduhan korupsi dana pencucian uang
uang pemerintah berjumlah sekitar 380 juta dolar atau sekitar 5.000 triliun guys. 5.000, sekian triliun. Kalian bayangkan aja, 1 triliun itu 1.000 miliar. Kalau ini 5.000 triliun, kalian kalilah kan ya berapa? Tidak cukup kayaknya otak kalian untuk mikir uang sebanyak itu guys. Sama lah kayak aku guys. Aduh, 5.000 triliun. Aduh, sampai kesemutan kakiku guys. Aduh. Dan kalau dihitung-hitung menurut beberapa sumber bahwa keluarga dari Marcos ini sudah melakukan korupsi sekitar 5-10 miliar dolar atau sekitar 70-140 triliun selama masa pemerintahan suaminya, yaitu dari tahun 1965 sampai dengan 1986. Dan konon dari info yang aku dapat bahwa rekor ini sempat dicatat di Guinness Book of Record sebagai perampokan terbesar di sebuah negara. Tapi ini ada juga yang mengatakan bahwa ini fake atau hoax ya. Aku juga nggak tahu. Selain itu juga guys, untuk melakukan atau melancarkan pencucian uangnya, Ibu Imelda ini juga membangun beberapa yayasan abal-abal alias yayasan fiktif ya untuk mencuci uang-uangnya tadi ya guys ya. Namun pada akhirnya itu ketahuan dan akhirnya Ibu Imelda ini mendapatkan hukuman selama 42 tahun penjara. Nah, pada saat itu kan usianya udah sepuh nih guys ya, udah tua lah, dia udah renta. Dan dia ini meminta kerikanan hukuman. Nah, sayangnya pihak pengadilan itu tidak mengabulkan permintaan dari Ibu Imelda. Dan pada akhirnya si Ibu Imelda ini harus menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara guys. Ya ini kan akibat dari perbuatannya sendiri ya guys ya, karena dia kan banyak sekali menyengsarakan rakyat. Kalau misalkan uang sebanyak itu digunakan untuk membangun negaranya, pastilah negaranya akan menjadi lebih baik lagi dan juga masyarakatnya semakin makmur. Tapi uang sebanyak itu dia gunakan sendiri, dia hambur-hamburkan sendiri, toh juga pada akhirnya apa yang dia beli, apa yang dia hambur-hamburkan itu tidak ada manfaatnya ketika dia sudah tua. Bahkan dikatakan ketika penangkapannya Ibu Imelda ini, aset-aset dari keluarga Ferdinand Marcos ini juga disita oleh negara guys. Jadi menjadikan sekali ya guys ya, pada masa tuanya, pada usia renta, mereka justru hidup dalam kehidupan yang sangat tidak baik. Dan itu juga akibat dari apa yang telah mereka perbuat ya guys ya. Mereka memakan hak yang bukan merupakan haknya, itu adalah uang rakyat yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, tetapi dia gunakan secara pribadi untuk menyenangkan dan juga memuaskan dirinya sendiri. Nah itu tadi kisah perjalanan hidup dari Ibu Negara Imelda Marcos yang cantik kali tapi boros kali ya guys ya. Dan juga glamor ya guys. Dan semoga apa yang aku sampaikan pada saat ini bisa bermanfaat buat kalian dan juga bisa menambah wawasan kalian dan juga bisa mendapatkan pelajaran dari cerita yang aku sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan juga semoga kalian senang dengan apa yang aku sampaikan pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik like, klik share dan juga klik tombol loncengnya supaya tiap aku upload video-video baru kalian bisa langsung nonton video aku. Makasih banyak udah nonton video aku. Assalamualaikum, dadah.